pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sehingga dapat diukur dengan satuan berat dan panjang. Nah, sedangkan apa sih perkembangan itu? Perkembangan merupakan suatu proses bertambahnya kemampuan struktur fungsi tubuh yang lebih teratur dan diperkirakan menjadi hasil dari proses pematangan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki perbedaan ya teman-teman. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya, jika pertumbuhan yang pertama itu adanya perubahan fisik, yang kedua memiliki sifat struktural, yang ketiga dapat diukur, yang keempat dapat dilihat dengan kasat mata. Nah, sedangkan perkembangan memiliki perbedaan. Yang pertama, adanya perubahan dari karakter dan kemampuan. Yang kedua, tidak dapat diukur. Yang ketiga, tidak dapat dilihat dengan kasat mata namun dapat dirasakan. Yang keempat, memiliki sifat yang fungsional. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Ada dua faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada bayi dan balita. Yang pertama, faktor internal meliputi 1. Ras, 2. Umur, 3. Keluarga, 4. Jenis kelamin, 5. Genetik. Yang kedua, faktor eksternal meliputi 1. Masa pranatal, 2. Masa persalinan, 3. Masa pasca persalinan. Selanjutnya, faktor lingkungan pranatal. Apa itu pranatal? Pranatal merupakan masa ibu saat hamil atau sebelum melahirkan. Faktor lingkungan pranatal dapat mempengaruhi tumbuh kembang pada bayi dan balita, yaitu 1. Gizi ibu saat hamil, 2. Zat kimia atau toksin, 3. Radiasi, 4. Infeksi, 5. Imunitas, dan yang terakhir psikologi. Yang kedua ada faktor lingkungan postnatal. Apa sih itu postnatal? Postnatal merupakan masa setelah ibu melahirkan. Pada faktor ini juga mempengaruhi tumbuh kembang anak dan balita, yaitu antara lain 1. Lingkungan biologis, yang kedua faktor fisik, yang ketiga ada faktor psikososial, dan yang keempat ada faktor keluarga dan adat istiadat. Berikut ada ciri-ciri tumbuh kembang bayi dan balita. Yang pertama, mempunyai pola asuh yang tepat dan berurutan. Yang kedua, memiliki ketepatan pertumbuhan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan menunjukkan perubahan. Dan yang keempat, perkembangan saling berkaitan. Oke, selanjutnya tahapan sesuai usia. Yang pertama, usia 0 sampai 3 bulan. Itu mampu mengangkat kepala, merespon suara, memandang wajah, dapat melihat pola hitam putih, mengoceh dengan suara dengkuran, memandang objek gerak, menegakkan kepala dengan waktu yang singkat, menahan kepalanya dengan stabil, dan yang terakhir mengenali wajah dan aroma ibu. Kemudian usia 4 sampai 6 bulan itu dapat menegakkan kepala dengan stabil, dapat menahan gerak badan dengan kaki, mengoceh ketika diajak bicara, dapat membedakan mana yang pekat, mampu berguling, dapat menghibur dirinya sendiri dengan memainkan kaki dan tangan, menoleh ketika ada suara atau obrolan, meniru suara dengan dan bermain mudah, dan yang terakhir dapat berguling dengan kedua arah. Kemudian usia 7 sampai 9 bulan itu dapat mulai merangkak, mengucapkan kata mama atau bapak, menghisap jari, dan duduk tanpa bantuan. Kemudian usia 10 hingga 12 bulan itu dapat berdiri dan mulai melangkah, meniru gerakan orang lain, memahami kata seperti tidak, dan menggunakan gerakan tangan. Kemudian usia 13 sampai 15 bulan itu bisa berlari, terampil berbicara, merespon perintah, dan lincah berguling-guling ke depan dan belakang. Kemudian usia 16 sampai 18 bulan itu dapat menari dan memanjat, mulai mengamuk, menggunakan lebih dari 6 kata secara teratur, dan menari oleh musik. Kemudian usia 19 sampai 21 bulan itu dapat menaiki tangga, senang membantu orang lain, dan belajar lebih dari 1 kata setiap hari. Kemudian usia 22 bulan sampai 24 bulan itu dapat memakai pakaian sendiri, bertanya kenapa, bermain dengan anak-anak lain, dan bisa mengikuti 2 perintah sekaligus. Bagaimana cara mengatasi masalah kembang anak pada berat badan yang kurang sesuai dengan tahapan usia? Jadi cara mengatasi masalahnya BB kurang pada anak itu cara mengatasinya itu kita kunjungi ke rumah, langsung kita
mendekati normal sesuai dengan BBU berat badan berdasarkan umur ya. Itu terutama yang kurang dan gizi buruk. Itu tergantung masalah mereka. Kalau memang nafsu makannya tidak ada, ya kita kreatif. Gimana cara masak biar dia mau makan, kita variasi. Kalau memang itu karena ekonomi rendah, ya kita upayakan bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan mereka. Minimal kalau anak itu BB-nya kurang, bisa diberikan 1 butir telur sehari itu bagus sebetulnya. Minimal 1 butir, 2 boleh 3, minimal 1 hari. Dan divariasi pola makan menunya, divariasi menu makanannya. Itu dievaluasi sebulan berikutnya. Kalau untuk masalah cara mengatasi tinggi badan yang kurang sesuai dengan tahapan usia, Nah itu kalau tinggi badan itu angel ya, dia itu kan tidak kayak berat badan di dioyake dengan menu atau tambahan gizi bisa segera tambah. Kalau tinggi badan kan satu mungkin karena memang keturunan pendek bisa turun, tapi yo cuman persentase kecil ya. Yang kedua, kalau pendek itu arahnya ke stunting itu biasanya kita lihat penyebabnya apa. Kalau kurang gizi tadi, asupan makanan yang kurang tadi karena beberapa faktor tadi, kayak tadi PP kita tingkatkan asupan makanannya, terutama protein. Kalau tinggi badan itu makanya pencegahan stunting atau tinggi badan kurang itu biasanya mulai dari saat remaja sampai kehamilan, sampai persalinan, sampai dia umur 2 tahun. Itu waktu maksimal dia berkembang. Kok sampai itu udah mungkin agak sulit meningkatkan tinggi badan dia. Selama ini yang kita butuhkan pokoknya minimal protein tinggi ya, silakan telur, tahu, tempe itu telur 1 buah sehari, mau digoreng bisa. gimana cara mengatasi masalah kepala yang kurang sesuai dengan tahapan usia? Nah, lingkar kepala itu seharusnya normal, dia berkembang sesuai dengan umurnya. Tapi biasanya kalau dia lahirnya sudah BBLR sudah kurang semua, ya berat badan, yang tinggi badan, lingkar kepala itu tidak bisa kita apa ya, kita langsung kejar gitu, tidak bisa kepala itu. Biasanya itu berkembang sesuai dengan perkembangan tinggi badan dan berat badan. Kalau dia bertambah, tumbuh ya Maya, tumbuh itu tetap tingginya bertambah, beratnya bertambah, lingkar kepala juga bertambah sesuai umurnya. Kalau kurang ya gejot itunya, penambahan berat badan dan tinggi badannya, otomatis dia akan meningkat, bertambah juga lingkar kepalanya sesuai umur dia. Kelebihan juga malah tadi hidrosi palus tadi ya udah bagus, dia lingkar kepalanya lebih besar dari yang seharusnya sesuai umurnya. Itu juga tidak boleh, malah kelainan namanya ya. Biasanya menyebabkan hambatan dalam perkembangan. Iya, biasanya anak-anak itu mengalami hambatan dalam hal apa? Misal berat badannya yang biasanya dijumpai. Oh di sini nih tidak ada yang gizi buruk, tidak ada, cuman kurang itu juga dari ekonomi rendah, ekonomi kurang. Jadi perkembangannya dia memang lambat karena memang yang satu pertama lahirnya juga sudah tadi tidak normal BBLR, yang kedua ekonominya juga kurang, jadi dia mau mengejar berat badan normal pun juga sulit. Tidak kita pantau, kita bantu, tidak gitu. Nih sementara ini di Jeron tidak ada yang gizi buruk, cuman kurang. Itu ada kita pantau, kita kasih menu PMT tambah dari puskesmas, susu, ada telur gitu, PMT paketan yang program dari dinas itu kita kasihkan. Apakah angkringan itu terdapat anak yang memiliki pertumbuhan kurang sesuai dengan tahapan usianya? Ada aja nih, tapi ya sana Purworejo sana itu juga wajahnya kayaknya juga dari hamilnya itu juga sudah gangguan. Ada yang kalau yang buruk tidak ada, itu kurang. Sebetulnya bukan stunting ya, dia itu tinggi ya, tapi BB-nya kurang. Anaknya wajahnya kayak wajah orang idiot itu, ada satu. Purworejo itu ada. Nanti kalau misalnya mau baru bisa perlengkapan boleh atau 2,5 tahun
belum pernah penelitian untuk masalah data anak yang tergantungan belum pernah mendata. Tapi kalau menurut ibu itu gadget mempengaruhi perkembangan sama pertumbuhan pada balita? Sebetulnya sih mempengaruhi perkembangan enggak sih, malah justru ke arah mentalnya dia tuh, maksudnya dia tetap makan, tetap berkembang, tetap tapi cuman ini mentalnya itu dipengaruhi dari itu, tidak kegantungan ya, duduk makan sambil main sambil tapi ya bisa dia karena dia saking asiknya itu ya tidak mau makan, tidak mau minum ada, itu belum pernah penelitian juga, belum pernah anak saya itu belum pernah. Bagaimana cara melakukan penyuluhan kepada orang tua mengenai perkembangan? Siap. Saya tuh kalau pas posisi kayak gini sebetulnya itu mesti tak kumpulkan dulu. Kalau enggak barengi sama poskes, bareng poskes itu ada longgar, sudah datang pada datang semua, saya kumpulkan dari satu ibu-ibunya, terus saya penyuluhan. Saya kelas balita dulu, saya pelajari, saya balik kelas balita itu kita sampaikan ke mereka materi 1, materi 2, materi 3 kayak gitu. Tapi tadi enggak, biasanya saya pakai 10 menit saya tetap sampaikan ke mereka. Jadi tahapan perkembangan anak itu harus tahu semua. Di buku KIA dia yang tadi di bawah itu ada semua. Itu pernah buka ya? Itu ada umur 0 sampai 1 tahun, 1 bulan, 2 sampai 0 1 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 3 5 tahun. Itu ada perkembangan itu sudah ada semua. Saya juga tekankan timbangan dodong-dodong sambil bicara rasanya kok baca itu bukunya, enggak kadang sampai rumah disimpan, nanti mau berangkat timbangan bawa lagi gitu. Udah sering saya katakan gitu, enggak usah lama-lama kalau pun masih bingung itu belum puas, Google ini HP semua tuh Bu, di Google pertumbuhan anak umur berapa, cari sesuai enggak dia perkembangan anaknya seperti itu, kalau enggak cari pertolongan biar tidak terlambat mengatasinya gitu.